Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita, belajar bersama membaca Al-Qur'an di juz yang ke-30, juz amma, yang mana pada kesempatan hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dimulai dari surah Al-Masad dan surah An-Nasr insyaallah taala. Pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan membaca surah An-Nas, surah Al-Falaq sampai selesai alhamdulillah. Dan surah Al-Ikhlas kemarin sudah saya bacakan. Namun belum kita bahas tajwidnya. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam belajar Al-Qur'an. Pemirsa yang budiman, membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan setiap hurufnya 10 kebaikan sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap huruf dari Al-Qur'an yang kita baca Allah akan balas 10 kebaikan. Maka bersemangatlah kita di dalam belajar, mempelajari, membaca Al-Qur'an agar apa? Yang tujuan utama kita adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Semoga hati kita senantiasa dekat dengan Allah. Dan Al-Quran bisa menjadi obat serta indikator, ciri dari hati yang bersih, hati yang suci. Sebagaimana ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubana ma syabi'at min kalami rabbina." Utsman bertutur mengatakan, sekiranya hati kita suci, hati kita bersih, maka hati kita itu tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Maka semoga dengan kita senang belajar membaca Al-Qur'an, itu merupakan ciri hati kita bersih, hati kita tidak berpenyakit, dijauhkan oleh Allah dari penyakit. Dan semoga apa yang kita pelajari itu berfaedah, bermanfaat, terutama memperbaiki bacaan-bacaan salat kita. Baik, pemirsa yang budiman, kita mulaikan pada hari ini dengan pembahasan tajwid di surah Al-Ikhlas terlebih dahulu, sebelum saya membacakan surah Al-Masad dan surah An-Nasr. Silahkan dipersiapkan mushafnya, dibuka surah Al-Ikhlas, disimak baik-baik. Kita
mulai dari surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, yaitu lamnya harus jelas ya. Lam fi'il. Ya, dia dibaca izhar. Jadi tidak boleh mantul. Ya. Ketika izhar itu harus betul-betul jelas. Tidak boleh digunnah, ya, tidak boleh ditahan. Kemudian tidak boleh ada pantulan. Qul, nah ini tidak boleh. Harus bersih. Qul, ya, berhenti di makhraj huruf lamnya. Ya, dan tidak boleh terlalu ditekan. Karena huruf lam dia punya sifat tawassut, ya, antara syiddah dan rokhwah. Ya. Jadi tidak boleh terlalu ditekan, tidak boleh juga dilepas, cukup nempel saja, ya. Pinggir ujung lidah di langit-langit depan. Qul, ya. Qul huwallahu ahad. Huwallah, ya, lafaz Allah didahului baris fathah, ini taglil, ya, tebal, tafkhim. Huwallah, huwallah, ya, jangan ada unsur huruf waw, huwallah misalkan, ya, dimonyongkan bibirnya sehingga ada unsur huruf waw, ya, dia huruf lam sambil kita mengangkat lidah belakang, ditebalkan. Huwallah, huwallah, qul huwallahu ahad. Hu ahad. Haknya yang ahad, ini hak kecil, ya. Berbeda dengan huwallah dengan Allahu. Nah, ini hak yang besar di tenggorokan bagian bawah. Adapun yang ahad, haknya yang tenggorokan bagian tengah. Naam. Kemudian ditutup dengan huruf dal, qalqalah. Ayat kedua, Allahus Samad, Allahus Samad, Allah taglidz, ya, didahului fathah. Kemudian ada alif lam syamsiyah, ya, huruf shad ini ada desis, berdesis, ya, shafir. Allahus, langsung masuk alif lam syamsiyah. Allahus Samad, Samad. Naam. Nah, di sini ada faidah. Bagaimana kalau kita menggabungkan antara ayat 1 dan 2? Di situ perhatikan di ujung ayat 1 huruf dalnya berbaris dhammatain. Sedangkan di ayat kedua dimulai dengan hamzah wasal pada lafaz Allah. Maka cara menggabungkannya adalah ahadun, ya, kita hilangkan harokat dhammahnya 1, jadi ahadu. Kemudian yang dihilangkan tadi yang 1 diganti dengan, ini kaidah, ya, diganti dengan huruf nun berbaris kasrah. Yang ini disebut dengan nun wiqayah. Jadi cara baca untuk menggabungkan ayat 1 dan 2 seperti ini. Qul huwallahu ahadunillah. Ya, ada nun berbaris kasrah. Karena tanwin bertemu hamzah wasal. Ya, maka dihilangkan 1 baris tanwinnya, ya. Kemudian yang dihilangkan tersebut diganti dengan nun berbaris kasrah yang dinamakan dengan nun wiqayah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Demikian kira-kira. Kalau kita hendak menyambung ayat 1 dan 2. Naam. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan ayat yang ketiga dari surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Nah, ini mim sukun, izhar syafawi, ya. Jadi tidak digunakan, tidak ditahan.
lam yalid, lam yalid wa lam yulad, yulad mad tabi'i, yulad, waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Lam yalid wa lam yulad. Ingat ya, huruf dal ketika sukun atau disukunkan maka harus mantul. Nah, ini disebut dengan qalqalah. Ingat, hurufnya cuma 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Nah, ini huruf-huruf yang mantul. Ketika dia sukun atau disukunkan maka harus mantul. Naam. Ayat terakhir dari surah Al-Ikhlas ya, ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam izhar syafawi, mim sukun bertemu ya. Walam yakul lahu, kullahu. Lihat di situ ada nun sukun bertemu lam ya. Jadi nun sukunnya menghilang, melebur ke huruf setelahnya, itu huruf lam. Ini yang disebut dengan idgham. Dan idghamnya ketika ketemu lam, idgham bila gunnah. Ya. Jadi memasukkan nun sukun ke dalam huruf idgham. Huruf idgham ada 6, ya, nun, mim, waw, lam dan ra. Dan idgham dibagi 2. Ada idgham bi gunnah ya, yang disertai dengan dengung, yaitu ya, nun, mim, waw hurufnya. Ada idgham bila gunnah, yaitu hurufnya lam dan ra. Nah, di sini kita bisa lihat walam yakullahu, yakullahu, nunnya langsung melebur ke lam ya, tanpa disertai gunnah. Ini disebut dengan idgham bila gunnah. Naam. Walam yakullahu, hu ya, 2 harakat, hak dhamir berharokat dhammah. Ya, di situ dibaca mad tabi'i 2 harakat karena bertemu selain hamzah. Dia mad silah qasirah. Cukup 2 harakat. Kufuwan ahad. Kufuwan wan. Ini jelas ya, bacaan jelas yaitu izhar. Kufuwan an, in, un. Ya, ingat ya, ketika bacaan jelas izhar tidak boleh kita memantulkan, tidak boleh kita menggunakannya, ya, tidak boleh ditahan, ya, tidak boleh mendengung. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, ditutup dengan huruf dal yang disukunkan, diqalqalah, ya, dipantulkan. Naam. Demikian pada surat Al-Ikhlas ya, yang kemarin sudah kita bacakan. Naam. Kita akan lanjutkan di surat selanjutnya, yaitu surah Al-Masad. Nama lain dari surah Al-Lahab. Surah Al-Masad atau surah Al-Lahab. Ya, silakan disimak ya pemirsa yang budiman. Surah yang mulia ini, Masya Allah ya. Ketemu lagi kita dengan huruf-huruf yang qalqalah. Ya, huruf yang mantul di surah Al-Masad ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, pemirsa silakan bisa mengikuti bacaan saya. Kita samakan panjang pendeknya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat. Tabbat. Ba-nya tasdid ya. Tabbat. Kemudian taknya sukun. Itu ada hamas. Tabbat. Ya, ada aliran udara. Yada. Ini mad jaiz munfasil. Kita baca 6 harokat. Ya. Pada bacaan yang lambat ya, kita tartil bacaan 6 harokat ya, meskipun ini dibolehkan 2 harokat, 4 harokat ya, tapi ketika kita talaqi atau kita baca tahqiq ya, dalam proses belajar usahakan membacanya dengan
6 harokat. Tabbat yada abi, yada abi. Ya, ini harus jelas pembedaan antara panjangnya da dengan bacaan hamzah. Terkadang ada yang digabung, ya. Yada abi. Nah, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh seperti itu. Harus diselesaikan dulu 6 harokat, kemudian pindah ke makhraj hamzahnya di sana. Tabbat yada abi, ya. Jadi harus betul-betul beda mana mad, mana huruf. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abi, bi-nya 2 harakat mad tabi'i, ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Abi lahabin, biu, ada kasratain bertemu dengan waw. Ya, kasratainnya melebur langsung ke huruf waw. Ini idgham bi gunnah, ya, memasukkan nun sukun kepada waw. Ya, idgham bi gunnah. Ya, ini idgham bi gunnah yang nakis. Ya, karena hanya sebagian saja yang masuk ke hidung. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Lihat. Di sini ada huruf ba. Ya, di ujungnya ada huruf ba yang tasdid. Maka pantulannya ini menunggu, ada jeda. Tidak langsung mantul. Wa tabb. Ya, sebagai tanda di situ ada tasdid. Ya, perhatikan pemirsa, ya. Di ayat 1 ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Jadi jangan langsung pecah. Ya, jangan langsung mantul. Ada tasdid, ya. Tasdid itu 1 huruf. Ya, termasuk 1 huruf yang harus diberikan haknya. Wa tabb, ya. Naam. Kita lanjut ayat kedua. Perhatikan. Kita ketemu lagi dengan mad jaiz munfasil. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma mad jaiz munfasil. Ya, huruf ghain, jangan sampai mantul. Age, ya, jangan sampai mantul. Dia bukan huruf qalqalah. Ma ya, tahan, jangan sampai pecah. Ma na mad tabi'i 2 harakat. Anhu izhar halqi, ya. Di situ ada nun sukun bertemu ha. Jelas bacanya. Anhu. Ma aghna anhu. Hu-nya tidak dibaca panjang karena sebelumnya berharokat sukun. Ya, huruf berharokat sukun. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab. Kasab. Tidak ada tasdid, langsung mantul. Kasab. Berbeda dengan tadi watab, ada tasdid. Kalau kasab tidak ada tasdidnya, langsung mantul saja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita lanjut ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla, yas, huruf sad, ya. Ini versi tebalnya huruf sin. Kalau sin yas, kalau sad tebal yas, menaikkan lidah belakang ke langit-langit. Ya, dia punya sifat itbaq. Jadi menutup celah keluarnya angin sehingga udara mengalir di sampingnya. Ya, terjadi desisan. Ada sofir juga di sana. Menajam suaranya. Sayas
la naran dzata lahab. Yasla mad tabi'i dua harakat, na mad tabi'i juga. Ya, ada alif sebelumnya berbaris fathah. Nah, di depannya ada ra berharokat fathatain yang berhadapan dengan huruf dzal. Ini ikhfa hakiki. Ya, disamarkan bacaannya ya, antara izhar dan gunnah. Naran za sayasla naran dzata lahab. Za, ingat huruf dzal, ujung lidah menyentuh ujung dua gigi seri atas, sedikit digigit ujung lidahnya. Za naran dzata lahab. Lahab langsung mantul, tidak ada tasdid di sana. Ayat keempat, perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, wam di sana ada hamzahnya hamzah wasal ya. Kemudian selepas itu ada huruf mim sukun. Jangan dipanjangkan, jangan kita baca wam. Ya, ini tidak seperti itu cara bacanya. Tapi langsung masuk ke huruf mim sukunnya. Diizharkan. Ya, mim sukun bertemu ra, itu izhar syafawi. Masya Allah. Mohon maaf pemirsa, barusan ada terkendala dengan listrik ya. Qadarullah ya. Alhamdulillah sekarang udah nyala lagi. Insya Allah kita bisa lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai ayat ke 4 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Baik pemirsa yang budiman, silakan disimak kembali mushafnya di surah Al-Masad atau surah Al-Lahab di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, insyaallah kita lanjutkan. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, wam izhar syafawi. Jelas baca mimnya. Tidak perlu di gunnah, ya, tidak ditahan. Wa imra'atuhu, hu ini cukup dua harakat ya, karena bertemu selain hamzah. Mad silah qasirah namanya. Wa imra'atuhu, hu dua harakat. Hamma mim tasdid tajibul gunnah, dia wajib didengungkan, ditahan dua harakat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Ya, baknya qalqalah langsung. Ayat selanjutnya, ayat kelima. Fi jidiha hablum mim masad. Fi ji, nah, ini dua harakat semuanya, ya mad tabi'i. Ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Fi jidiha hablum mim masad. Hab qalqalah. Lum ini idgham bi gunnah, ada dhammatain bertemu mim, ditahan, digunakan. Hablum mim, ini juga sama idgham bi gunnah, ada nun sukun bertemu mim.
Fi jidiha ha. Lihat di situ ada ha yang di tenggorokan bagian bawah, di depannya ada ha yang di tengah tenggorokan. Fi jidiha hablum mim masad. Naam. Baik, untuk selanjutnya silakan disimak. Kita lanjutkan di surah An-Nasr. Ya, ayatnya cuma 3 ini. Ya, surah An-Nasr. Insyaallah kita bisa menyelesaikannya hari ini. Baik, silakan disimak sambil diikuti ya. Kita samakan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza huruf dzal, ingat ya. Za ya, ujung lidah bersentuhan dengan ujung 2 gigi seri atas. Kemudian jaa, ada mad tabi'i ja bertemu dengan hamzah a. Dalam satu kata ini mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil. Kita baca 5 harakat ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullahi, nas ya, sofir ya, versi tebalnya huruf sin, huruf sad ini ya. Dia punya sifat isti'la, kemudian sifat itbaq ya, betul-betul menutup celah. Nasrullahi, rullah, lafaz Allah didahului dhammah, taglidz ya, tebal ya, tafkhim, lafzul jalalah tafkhim. Nasrullahi wal fath, wal ya, alif lam qamariyah ya, atau izhar qamariyah, bacaannya jelas. Fath, kemudian di ujungnya ada huruf ha. Kita berhenti di makhraj huruf ha-nya, di tenggorokan bagian tengah. Wal fath ya, udara ngalir. Fath. Naam. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, ay ya, ini layin. Ya, sukun sebelumnya berbaris fathah. Wa ra'aita. Kemudian ada alif lam syamsiyah di huruf nun tasdid di situ digunakan. Wa ra'aitan nasa. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, yad qalqalah huruf dal sukun. Khulu mad tabi'i ya, waw sukun sebelumnya berbaris dhammah. Yadkhuluna fi dinillahi, fi di, dua-duanya mad tabi'i. Ada ya sukun sebelumnya berbaris kasrah. Fi di, cukup 2 harakat. Ya. Nillahi. Nah, ini lafaz Allah didahului baris kasrah. Ya, lafzul jalalah tarqiq. Dibaca tipis. Bismillah, a'udzubillah, fi dinillah, tipis. Ketika lafaz Allah didahului kasrah. Afwaja, mengalir udara ya ketika mengucapkan huruf fa ya. Jadi perut bibir bawah ya bertemu dengan ujung 2 gigi seri atas. Afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja, 2 harakat. Ini namanya mad iwad ya, fathatain di akhir bacaan yang diwaqaf ya, dihilangkan 1 barisnya. Kita baca menjadi mad tabi'i ya. Jadi ja afwajan, jadi afwaja, cukup 2 harakat.
Ayat terakhir dari surah An-Nasr, perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, bih, hanya mengalir udaranya, tipis, lembut. Fasabbih, bersih, ya, jangan fasabbih, ya, dia bersih. Fasabbih bihamdi, sama hamdi, rabbika, rabbika, wastaghfir, wastaghfir, haknya tetap harus terbaca, ya, jangan sampai wastaghfir saja, haknya hilang, ya, tetap harus berhenti di makhraj huruf haknya, yaitu di tenggorokan bagian bawah. Wastaghfir, ada nya di situ, ya. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu, inna, ya, nun tasdid tajibul gunnah, digunakan, ditahan 2 harokat. Kana tawwaba, kana tawwaba, ba cukup 2 harokat, mad iwad, ya, fathatain yang di waqaf kita baca seperti mad tabi'i, tawwaba. Naam. Itu saja mungkin untuk pembahasan kita hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, saya akan bacakan ulang surah Al-Lahab dan surah An-Nasr. Silahkan sambil disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surah An-Nasr, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Demikian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kiranya cukup sekian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di hari ini bermanfaat untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kucuran pahala dari apa yang sudah kita baca hari ini. Kami beserta kru yang bertugas di studio mohon maaf apabila ada kesalahan dan setiap kekhilafan yang terjadi, semoga Allah Subhanahu wa taala kami memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, memberkahi waktu kita, memberkahi ilmu kita dan memberikan manfaat yang banyak dari apa yang sudah kita pelajari. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita tutup
pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.